Kita semua kan pasti pernah ikut kelas online, entah itu buat kuliah, webinar, atau mungkin kursus singkat. Tapi, pernah nggak sih Anda kepikiran, di balik setiap pengalaman belajar di depan layar itu, sebenarnya ada semacam cetak biru atau desain yang nentuin semuanya? Apa sih yang bikin satu kelas online itu kerasa dapet banget, sementara yang lain rasanya ya gitu-gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas model-model di baliknya berdasarkan kerangka dari Profesor Tian Belawati yang diringkas dengan apik dari materi oleh Dedi Dwi Setiawan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih inti dari belajar itu sendiri? Terus kita lanjut ngomongin soal waktu, kita bedah 4 desain utama pembelajaran online, lalu kita lihat gimana semuanya nyambung dalam sebuah spektrum, dan yang paling penting, kita tutup dengan resep jitu merancang kelas online yang sukses. Udah siap? Yuk kita mulai. Kita masuk bagian pertama, dan ini yang paling fundamental. Sebelum kita silau sama teknologi-teknologi canggih, kita perlu mundur selangkah dan bertanya, apa sih hakikat dari belajar itu? Gini deh, sederhananya semua prinsip yang berlaku di kelas biasa, kayak gimana caranya siswa terlibat, tujuannya harus jelas, ada evaluasi, itu semua tetap berlaku di dunia maya. Internet itu cuma panggungnya, bukan bintang utamanya. Kata kuncinya itu nggak pernah berubah, pembelajaran. Terus, apa dong jantung dari semua proses belajar itu? Jawabannya cuma satu kata, interaksi. Seperti yang ditekankan banget dalam kerangka Profesor Tian Belawati, kualitas belajar itu nggak diukur dari secanggih apa aplikasinya, tapi dari seberapa bagus interaksinya dirancang. Dan percaya deh, di dunia digital, aturan ini jadi jauh lebih krusial. Nah, dalam konteks pembelajaran online, interaksi ini punya 4 wajah atau 4 pilar utama yang jadi penopang seluruh pengalaman belajar. Apa aja tuh? Mari kita lihat satu persatu. Oke, 3 yang pertama ini kita udah familiar banget lah ya. Interaksi siswa dengan materi, dengan guru, dan antar siswa itu udah klasik. Tapi yang keempat ini nih yang jadi pembeda di dunia online, interaksi siswa dengan sistem. Coba bayangin, platform yang lemot, aplikasi yang ribet, semantap apapun materinya, kalau sistemnya bikin frustrasi, ya proses belajarnya jadi berantakan juga. Oke, tadi kita udah bahas jenis-jenis interaksi. Sekarang, kita lihat dari kacamata yang lain, waktu. Kapan sih interaksi itu terjadi? Nah, ini dia pembeda paling mendasar dalam dunia belajar online. Jadi ada 2 moda utama. Pertama, sinkronus atau sinkrones. Artinya, interaksi terjadi di waktu yang sama persis. Ya kayak kita lagi Zoom meeting atau Google Meet gitu. Satunya lagi asinkronus atau esinkronus. Nah ini yang nggak terikat waktu, Anda bisa posting di forum diskusi jam 2 pagi, terus teman Anda baru balas besok siangnya. Dua-duanya punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Baik, dengan bekal pemahaman soal interaksi dan waktu tadi, sekarang kita siap masuk ke jantung pembahasan kita hari ini. 4 desain inti atau model utama dari sebuah kursus online. Anggap aja tabel ini kayak petanya kita. Pertama, ada tipe kelas. Ini yang paling sering kita temui di sekolah atau kampus, materinya terstruktur, dan gurunya jadi pusatnya. Terus ada model kolaboratif. Di sini fokusnya geser ke kerja tim, mecahin masalah bareng-bareng, guru bukan lagi penceramah, tapi lebih kayak fasilitator. Lanjut ada berbasis kompetensi. Ini tuh kayak nge-gym buat otak, fokusnya buat ngelatih dan nguasain satu skill spesifik. Dan terakhir, yang paling cair, komunitas praktisi. Di sini orang belajar bareng karena punya minat yang sama. Nggak ada guru formal, semua saling mengajari. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat diingat. Jangan lihat keempat model tadi sebagai kotak-kotak kaku yang terpisah. Bayangin model-model itu sebagai titik-titik di sepanjang sebuah garis, sebuah spektrum yang membentang dari kelas yang 100% tatap muka sampai yang 100% online. Zaman dulu, mungkin pilihannya cuma 2, kelas tatap muka atau online. Sekarang, garis pemisahnya udah kabur banget. Hampir nggak ada lagi kelas yang benar-benar murni 100% offline. Semuanya sudah jadi bagian dari sebuah kontinum, sebuah spektrum pembelajaran campuran atau blended learning. Salah satu contoh paling keren dari blended learning ini adalah konsep flipped classroom atau kelas terbalik. Idenya simple, tapi dampaknya luar biasa. Aktivitasnya dibalik. Materi konsep dipelajari siswa di rumah lewat video atau bacaan online. Lalu waktu yang berharga di kelas dipakai buat apa? Buat diskusi, proyek, dan praktek langsung. Tentunya dengan bimbingan guru. Jadi interaksi tatap muka jadi jauh lebih maksimal kualitasnya. Oke, kita udah tahu teorinya, modelnya, spektrumnya. Pertanyaan pamungkasnya adalah gimana caranya kita meracik semua ini jadi sebuah pengalaman belajar online yang juara. Nah, kuncinya itu bukan di teknologinya, tapi pada desain yang disengaja.
Dan ini mungkin poin terpenting dari semuanya. Pembelajaran online yang hebat itu bukan kebetulan, bukan sulap. Itu adalah hasil dari sebuah desain yang cermat yang selalu dimulai dari dua pertanyaan dasar. Kelas ini dibuat untuk siapa dan apa tujuannya? Nah, ini dia cetak birunya, langkah demi langkah. Coba perhatikan urutannya baik-baik. Kita selalu mulai dari manusianya dulu. Kenali siapa yang mau belajar, lalu tetapkan tujuannya. Baru setelah itu kita mikirin strategi belajar atau pedagoginya. Pilihan platform dan teknologi itu ada di urutan keempat loh, bukan pertama. Ini kesalahan paling umum. Ingat, teknologi itu harus melayani strategi belajar, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sebentar. Coba ingat-ingat lagi kelas online terakhir yang Anda ikuti. Apakah pengalaman itu terasa seperti sebuah perjalanan yang dirancang dengan cerdas dan penuh pertimbangan? Atau rasanya cuma kayak materi presentasi biasa yang dipindahin ke layar video? Jawaban Anda itu menunjukkan perbedaan besar antara pembelajaran online yang terjadi karena kebetulan dan yang lahir dari sebuah desain.